Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Bertemu lagi di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan nih pembahasan di bab 45 ya. Seperti biasa dari buku Akari versi 2 ya teman-teman. Nah jangan lupa nih teman-teman untuk selalu menghafalkan kotoba dan juga kanji ya tentunya. Karena kita sudah di bab cukup atas ya teman-teman. Dan jangan lupa ya untuk kotoba di bab ini teman-teman harap untuk dihafalkan dulu ya, biar nanti saat pembahasan teman-teman akan lebih mudah untuk memahami ya. Nah, di bab 45 ini kita akan belajar tentang pengandaian teman-teman. Namun berbeda dari bab sebelumnya. Nah, pengandaiannya bentuk apa? Kita langsung masuk aja ya ke bunpo pertama. Oke teman-teman, ini yang saya maksud adalah bentuk pengandaiannya ya, yang mana belum pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu pengandaian suatu kondisi teman-teman. Nah di sini akan diikuti dengan kata baiwa, gitu ya teman-teman. Caranya bagaimana? Kalau kita pakai kata kerja ya, teman-teman bisa lihat di sini kita harus menggunakan bentuk futsuke teman-teman, atau bentuk casual seperti itu ya, baru diikuti dengan baiwa gitu ya teman-teman. Nah biasanya kalau kita menggunakan pengandaian ini ya, maka artinya menjadi apabila ya. Jadi mengandaikan kalau apabila situasi atau kondisi terjadi di sini, maka nanti akan diikuti dengan kalimat yang selanjutnya teman-teman, yang mana untuk kalimat lanjutannya itu menjadi solusi dari kondisi yang ada, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian, kalau kita menggunakan kata sifat ya, yaitu dengan kata sifat i, maka di sini langsung saja kita tambahkan dengan baiwa ya. Sedangkan kalau dengan kata sifat nah ya teman-teman, maka untuk nanya di sini kita juga ikutkan teman-teman, baru diikuti dengan baiwa. Dan yang terakhir, kalau kita menggunakan kata benda, maka harus ditambahkan no terlebih dahulu ya teman-teman, baru diikuti dengan baiwa. Semuanya sama di sini penggunaannya ya. Maka kalau ditambah dengan baiwa artinya apabila gitu ya teman-teman. Misal saya mau bilang ya, misal nanti malam sudah ada janji nih sama teman, tapi kita bilang wah kalau kondisinya hujan misal nanti malam, apabila nanti malam hujan, jadi apabila nanti malam hujan acaranya batal, kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada pengandaian kondisinya kalau hujan. Nah kemudian di belakang solusinya apa kalau kondisi ini terjadi, maka dibatalkan. Contohnya kayak gitu ya teman-teman. Nah di sini ada untuk contohnya, teman-teman bisa lihat di sini ada kotsu jiko ni atta baaiwa, kemudian diikuti dengan renraku shite kudasai. Nah, di sini ada untuk pengandaian apabila ya tertimpa kecelakaan, tolong hubungi ya, atau renraku shite kudasai, yaitu menghubungi kayak gitu ya, teman-teman. Jadi di sini menjelaskan kalau kondisi ini terjadi, maka solusinya harus melakukan kalimat yang kedua. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada juga nih untuk contoh yang kedua, yaitu machigai denwa no baai wa sugu ni ayamatta houga ii desu. Nah, di sini untuk pengertiannya ya, apabila salah sambung gitu ya, salah menghubungi orang di telepon kayak gitu ya. Nah, diikuti dengan ada bentuk take ya, ayamatta. Bentuk take diikuti dengan houga ii desu ya. Teman-teman, berarti di sini dalam bentuk saran teman-teman. Houga ii desu itu menyarankan gitu ya, teman-teman. Jadi, apabila salah sambung itu berarti sarannya sebaiknya meminta maaf. Nah, diikuti dengan sugu ya, berarti dengan segera. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi, kalau kondisinya terjadi, misal sampai ada salah sambung, berarti sebaiknya minta maaf gitu ya kepada orang yang dihubungi. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk di bunpo yang kedua ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan menjelaskan perasaan di luar dugaan, teman-teman. Nah, caranya kita akan menggunakan noni ya. Wah, kira-kira teman-teman masih ingat nggak? Sebelumnya kita juga pernah nih membahas penggunaan ni atau noni ya. Bunpo noni sebelumnya sudah ada. Namun, kalau untuk di bunpo sebelumnya, noni di situ ya artinya adalah untuk
untuk. Sedangkan kalau kita menggunakan noni di sini itu artinya padahal ya. Nah, cara membedakannya bagaimana? Kalau untuk yang noni di bab sebelumnya itu penggunaan ya kalimat setelah kata noni itu terbatas ya teman-teman. Kemarin saya juga sudah sebutkan ada beberapa kata yang sering digunakan ya. Sedangkan kalau kita menggunakan noni, kemudian setelahnya kalimatnya di sini sembarang ya, bisa diikuti dengan perubahan kata kerja yang lain pun ya, maka artinya yaitu padahal ya atau walaupun gitu ya teman-teman. Padahal ya melakukan, misal di sini ada kata kerja, kata sifat, kata benda ya, sudah melakukan ini tapi, nah baru diikuti dengan kalimat selanjutnya ya. Pengertiannya padahal nani-nani tapi diikuti kalimat selanjutnya. Nah, caranya bagaimana? Di sini kalau kita menggunakan kata kerja, maka kita harus ubah dulu nih teman-teman menjadi bentuk futsuke atau bentuk casual. Gitu ya teman-teman. Kemudian kalau untuk kata sifat bisa diikuti dengan kata sifat i ataupun kata sifat na. Langsung diikuti dengan noni. Gitu ya teman-teman. Kalau untuk kata benda, nah maka di sini kita harus tambahkan no terlebih dahulu ya teman-teman, baru diikuti dengan noni. Nah, untuk penjelasannya itu adalah ketika hal yang terjadi berbeda dengan dugaan yang sudah kita anggap pasti dan menjelaskan perasaan di luar dugaan atau ketidakpuasan. Karena kan tadi kita bilangnya ini tuh padahal. Misal kita mau bilang ada tes, kemudian kita bilang padahal sudah belajar. Misal kayak gitu ya, tapi hasilnya jelek. Contohnya kayak gitu teman-teman. Karena kan kalau dugaan kita sendiri, kalau kita belajar sebelum tes pastikan hasilnya bagus, tapi pada kenyataannya malah jelek. Contohnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi ada rasa tidak puas di situ. Kita bisa lihat di sini untuk contohnya ada kesa nimotsu wo mo sotaete shimatta to ita no ni kyou wa awatete junbi shiteimasu. Nah, berarti pengertiannya teman-teman bisa langsung translatekan dari kata noni di sini ya, karena di depan tidak ada penggunaan partikel wa. Jadi teman-teman bisa bilang padahal sudah mengatakan ya, kalau sudah menyiapkan barang kemarin gitu ya teman-teman. Atau kalian bisa translatekan dulu padahal kemarin gitu juga boleh ya, sudah mengatakan kalau mau ya sudah menyiapkan barang ya di sini. Kemudian kyou wa ya hari ini, kemudian masih menyiapkan dengan tergesa-gesa kayak gitu teman-teman. Nah, di sini kan kalau kita pikir bahwa ketika kita udah nyiapin ya barang udah dari kemarin, pasti kan hari ini tuh udah siap ya nggak teman-teman. Tapi pada kenyataannya malah menyiapkan dengan tergesa-gesa. Ini kan sesuatu yang di luar dugaan ya teman-teman, kayak gitu. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya ada hontou ni sukareta no ni nemuremasen gitu ya. Jadi di sini ada bilangnya padahal bener-bener capek gitu loh. Ada hontou ni ya, beneran capek tapi tidak bisa tidur. Nah, biasanya kalau teman-teman habis kegiatan full misal ya dalam satu hari, kalau kecapean kan biasanya tidur ya teman-teman. Tapi ini menyatakan bahwa malah kebalikan ya. Padahal udah bener-bener capek gitu ya teman-teman, tapi malah tidak bisa tidur. Kayak gitu teman-teman. Oke, untuk contoh yang ketiga di sini ada futari no himitsu nano ni hoka no hito ni oshiete shimaimashita. Nah, berarti di sini dia bilang nih padahal rahasianya berdua ya. Jadi di sini hanya untuk rahasia berdua aja lah. Tapi itu malah diberitahu ke orang lain. Ketika rahasia diberitahu ke orang lain kan nggak jadi rahasia lagi ya teman-teman, kayak gitu. Jadi di sini ada kebalikannya loh ya. Jadi ketika di sini bilang kalau ini rahasia, tapi pada kenyataannya orang lain malah tahu. Kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian untuk bunpo di bab 45 ini. Hanya ada 2 bunpo ya, yang mana di sini ada pengandaian menggunakan baai ya, menunjukkan pengandaian kondisi, dan juga untuk penggunaan
Padahal ya menggunakan kata noni. Saya harap teman-teman tidak bingung ya untuk penjelasan kali ini dan mudah dipahami. Atau kalau misal teman-teman masih ada yang pengen ditanyakan atau dari latihan soal di bawah ini ya yang ada di buku Akari kalian masing-masing, kalaupun misal ada yang pengen ditanyain, kalian boleh banget untuk tanya di kolom komentar ya teman-teman, atau bisa langsung tanya ke senseinya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai akhir. Korekara Nihongo no Benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita.